Halo teman-teman Emoser, semoga semua dalam keadaan baik dalam masa pandemi ini ya. Saya akan membagikan sharing sesuai dengan jurnal saya tanggal 20 April 2020. Saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Aku tertarik dengan kata-kata mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berarti aku pun juga harus berani untuk memberitakan firman Allah. Firman Allah yang akan aku beritakan saja yang hidup, yang aku juga bisa merasakan bagaimana Tuhan menuntun aku sesuai dengan jurnal yang aku pakai dari kalender liturgi 2020. Bagaimana Tuhan benar-benar menuntun aku, bisa mengatur aku. Selama aku bagi sharing, aku tidak menggunakan kitab suci karena semua sudah saya taruh di iPad supaya untuk mempersingkat waktu. Bahan ini pernah saya berikan juga ke PA Santa Margareta tanggal 16 Februari 2020 kemarin. Jadi awalnya tanggal 1 Februari, yakni ketua PA bertanya apa tema yang akan aku berikan tanggal 16 Februari nanti. Aku sudah mempersiapkan dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dengan ayat ini awal pikiranku temanya apa aku bisa masuk ke dalam surga. Namun bila temanya itu aku sendiri juga takut. Nah, aku sendiri belum masuk surga, bagaimana aku menjelaskannya nanti? Akhirnya tanggal 2 Februari aku bertanya pada Tuhan, apakah tema ini cocok diberikan di PA Santa Margareta. Jawaban Tuhan ada di Ibrani 2 ayat 15. Bunyinya, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tema ini memang perlu diberikan karena ada orang-orang yang takut akan kematian, mungkin termasuk saya, takut tidak bisa masuk surga. Jadinya akhirnya aku memutuskan aku akan memberikan ayat dari Matius 7 ayat 21. Tapi temanya belum. Sehingga pada tanggal 10 Februari 2020, yakni bertanya lagi, temanya apa Bu? Karena akan dimasukkan di Warta Salus. Aku minta waktu karena hari itu aku harus memberikan pembekalan Seven Last Word sesi 2 dan besok juga harus membawakan sesi 1 Seven Last Word. Jadi aku janji nanti akan aku berikan temanya hari Rabu tanggal 12 Februari 2020. Pada tanggal 11 Februari malam setelah santai, aku mengajak suamiku berdiskusi tentang tema apa yang cocok yang aku berikan nanti tanggal 16 Februari. Dari pembicaraan akhirnya kita bersepakat temanya berlakulah benar untuk masuk surga. Tapi memang tema ini belum pasir sekali di dalam hatiku. Sehingga pada tanggal 12 Februari 2020 aku mohon panduan dari Tuhan apakah tema yang cocok yang aku harus berikan pada tanggal 16 Februari. Tuhan menjawab dari Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Aku sangat tertarik dengan kata-kata orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Lalu aku bicarakan dengan suami sayangku mengatakan itu bagus sekali untuk tema. Jadi temanya akhirnya diputuskan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan sesuai dengan Mazmur 37 ayat 39. Lalu hubungannya dengan Matius 7 ayat 21 apa? Orang-orang benar itu adalah orang-orang yang melakukan perintah Bapa. Hanya saya menghubungi Ibu Yani lalu mengatakan bahwa temanya adalah orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan untuk tanggal 16 Februari. Tanggal 16 Februari 2020 sungguh luar biasa. Tuhan memberikan firman yang sangat mendukung saya karena saya akan memberikan tema tersebut. Dari judulnya saja, dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16 dikatakan hikmat yang benar. Itu saja sudah membahagiakan bagi aku.
apalagi dari ayat-ayatnya. Yang aku ambil adalah dari ayat 6, ayat 7, ayat 10, juga nanti dari Mazmur 119 ayat 34. Kita lihat sama-sama. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi orang benar itu harus mendapat hikmat dari Allah, bukan hikmat dari dunia ini. Di Korintus 2 ayat 7 dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dan dari Mazmur 119 ayat 34, buat aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Jadi hikmat Allah itu rahasia dan tersembunyi. Berarti kita harus mohon supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini caranya bagaimana? Jawabannya itu di 1 Korintus 2 ayat 10. Isinya, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi supaya mengerti hikmat Allah yang tersembunyi itu dan rahasia, kita harus mohon kepada Roh Kudus supaya kita bisa mengerti. Selain jurnal yang diberikan oleh ayat-ayat yang diberikan oleh Tuhan hari itu, saya juga mendapatkan penguatan dari misa harian pada tanggal 16 Februari 2020 itu. Karena hari itu kebetulan Pastor Hadi yang membawakan misa, lalu Pastor khotbahnya dari Injil Markus 8 ayat 27 sampai 33. Pastor Hadi menerangkan bagaimana Yesus menerangkan sebagai anak manusia, sebagai Mesias, dia harus menderita, ditolak, bahkan sampai dibunuh. Barulah ada kemenangan. Jadi kata Romo, menjadi pengikut Kristus jangan mau menerima kemenangan saja, tapi harus berjuang melewati penderitaan dan penolakan. Nah, apa yang dikatakan oleh Petrus di Markus itu? Menurut pikiran Petrus, Mesias itu adalah orang gagah, hebat, bisa mengalahkan bangsa Romawi dan membebaskan bangsa Israel. Jadi dia menarik Yesus, membela Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus marah kepada Petrus. Ingatlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Mungkin saat itu Petrus mengira dia berbuat baik, ingin membela Yesus. Namun ternyata yang dia lakukan adalah tidak benar menurut Yesus. Jadi berbeda antara orang baik dan orang benar. Sama seperti aku, Petrus, aku mengalami hal yang sama, yaitu pada waktu tanggal 25 Desember 2019 di hari Natal. Kebetulan ayat yang aku dapat, yang aku tulis di jurnal aku, Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi aku tahu hari itu aku harus menyimpan semua perkara dan menyimpannya di dalam hati. Pada hari itu lingkungan aku tugas tatip dalam misa pagi jam 6. Aku bersama lingkunganku mendapat tugas di aula bawah, gereja atas, lingkungan lain. Pada awalnya kondisi aula sepi dan gereja atas masih banyak karena hari itu juga kebetulan hujan. Dalam pikiranku, kenapa semua tidak bertugas di atas saja? Tapi karena ada firman Tuhan, aku diam saja. Jadi pada waktu akhirnya kita semua ke bawah, ke aula bawah, ya aku nurut. Sampai di bawah, aku kembali merasa sayang karena lampu dan AC menyala semua. Padahal hampir tidak ada orang di sana. Rasanya ingin aku mengajak semua ke atas saja sehingga bisa menghemat lampu dan AC. Namun karena ada ayat di jurnalku tadi, maka aku diam saja dan menyimpannya dalam hati. Benar saja pada waktu pearakan jam 6 Pastor masuk,
hanya ada 2 keluarga di aula tersebut. Jadi akhirnya pastor naik, kami semua petugas kembali duduk di bawah. Lalu ternyata beberapa menit kemudian umat mulai berdatangan kembali. Sampai 6:30 masih ada umat yang datang. Dan begitu saya lihat dan saya hitung secara kasar, itu ada sekitar 200 lebih orang. Mungkin bisa sampai 300 kalau saya hitung ngamen di belakang-belakang saya. Kejadian ini menyadarkan aku bahwa pikiran baikku untuk menghemat ternyata tidak benar. Kalau seandainya tadi aula ditutup, dimatikan, mau dikemanakan ratusan orang ini? Waktu aku lihat layar, ternyata aula gereja di atas itu juga penuh. Aku benar-benar terhindar dari kesalahan besar. Seandainya saya mengikuti pikiran baikku, bukan mengikuti kehendak Tuhan, firman Tuhan hari itu. Untung aku melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Semua perkara aku simpan di dalam hati. Dari cerita sharing saya hari ini, saya mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama, tidak cukup menjadi orang baik saja, namun kita harus belajar untuk menjadi orang benar dengan melakukan perintah Tuhan sesuai dengan hikmat dari Allah, agar kita tidak takut akan maut dan siap masuk ke dalam surga. Yang kedua, kita sebagai Emmauser seharusnya bersyukur, bukan hanya belajar membaca kitab suci dan merenungkan saja, tetapi dengan membuat jurnal setiap hari dan melakukan firman-Nya, kita berusaha menjadi orang benar. Ayo teman-teman, semangat membuat jurnal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.